Jadi ekonomi politik liberal klasik ini aliran pemikiran yang berkembang dari abad ke-18 sampai 19, terutama dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, dan juga John Stuart Mill. Prinsip utamanya adalah kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi, di mana pasar dianggap mampu mengatur dirinya sendiri tanpa banyak campur tangan pemerintah. Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations 1776 memperkenalkan konsep invisible hand atau tangan tak terlihat, yang menggambarkan bahwa jika setiap individu mengejar kepentingannya sendiri, maka secara nggak langsung mereka juga akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Selanjutnya itu ada materi tentang ciri-ciri utama ekonomi politik liberal klasik. Yang pertama itu ada kebebasan pasar atau free market. Jadi, harga dan produksi diatur melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Yang kedua itu ada peran pemerintah minimal. Jadi, pemerintah hanya boleh menjaga keamanan, hukum, dan ketertiban, bukan untuk mengatur ekonominya. Yang ketiga itu ada kepemilikan pribadi. Jadi, individu bebas memiliki, mengelola sumber daya ekonominya. Yang keempat itu adalah rasionalitas individu. Jadi, setiap orang bertindak berdasarkan kepentingan pribadi yang rasional. Yang terakhir atau yang kelima itu ada persaingan sempurna. Diharapkan terciptanya efisiensi ekonomi dan inovasi melalui kompetisi antar pelaku usaha. Selanjutnya ada tokoh-tokoh utama. Yang pertama Adam Smith, yaitu pencetus invisible hand dan pasar bebas, dengan berpendapat bahwa kepentingan pribadi individu akan menciptakan kesejahteraan bersama melalui mekanisme pasar. Yang kedua ada David Ricardo, yang mengembangkan teori keunggulan komparatif yang menunjukkan pentingnya spesialisasi dan perdagangan antar negara untuk meningkatkan efisiensi global ekonomi. Yang ketiga ada John Stuart Mill, yang menghubungkan prinsip kebebasan individu dengan nilai moral dan keadilan sosial, menekankan perlunya regulasi ringan untuk melindungi masyarakat lemah. Selanjutnya ada dampak dan kritik pemikiran liberal klasik, yaitu mendorong lahirnya kapitalisme modern, revolusi industri, dan globalisasi ekonomi yang meningkatkan produksi dan kesejahteraan dunia. Namun, sistem ini juga dikritik karena menimbulkan kesenjangan ekonomi, eksploitasi buruh, dan monopoli, serta krisis keuangan periodik akibat ketergantungan berlebihan pada mekanisme pasar tanpa pengawasan pemerintah. Selanjutnya, studi kasus revolusi industri di Inggris pada abad ke-18 adalah contoh jelas bagaimana prinsip ekonomi politik liberal klasik diterapkan. Pada masa itu, pemerintah membiarkan individu dan pengusaha berkarya secara bebas tanpa banyak campur tangan negara. Kemajuan seperti mesin uap dan teknologi pabrik menyebabkan produksi meningkat secara cepat. Harga barang turun dan ekonomi tumbuh pesat. Banyak orang dari desa pindah ke kota untuk bekerja di pabrik, sehingga pasar tenaga kerja semakin luas. Namun kebebasan ini juga menyebabkan berbagai masalah sosial. Buruh bekerja sangat lama dengan upah rendah. Kondisi di pabrik tidak baik. Bahkan anak-anak dan wanita juga ikut bekerja karena biaya produksi bisa ditekan. Di satu sisi, revolusi industri menunjukkan bahwa pasar bebas bisa mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Tetapi di sisi lain juga menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang cukup, ketimpangan sosial dan eksploitasi bisa terjadi dengan mudah. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang kedua, yaitu adalah deregulasi ekonomi Amerika Serikat pada era Reagan tahun 1980-an. Nah, pada tahun 1980-an, Presiden Ronald Reagan ini dia menerapkan kebijakan Reaganomics yang berlandaskan pada prinsip liberal klasik dan juga supply side economy. Nah, kebijakan ini dia menekankan pada pemotongan pajak, deregulasi pasar, dan juga pengurangan dan pemerintah dalam ekonomi. Nah, tujuannya itu yang pertama itu untuk mendorong investasi, lalu meningkatkan efisiensi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Nah, hasilnya itu ekonomi Amerika Serikat itu dia mengalami pertumbuhan yang pesat, lalu inflasinya dia itu menurun dan penganggurannya itu juga berkurang. Namun di sisi lain itu kebijakan ini tuh dia menyebabkan kesenjangan pendapatan yang meningkat dan juga perlindungan sosial yang melemah. Nah, dari kasus ini tuh menunjukkan bahwa kebijakan pasar bebas itu dia memang dapat meningkatkan pertumbuhan, tetapi tanpa keseimbangan kebijakan sosial itu dia dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi yang signifikan.